Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widianto, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 3 Budi, Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri. Hari ini saya akan melakukan percakapan praobservasi dengan rekan saya, Bapak Ahmad Widianto, yaitu beliau adalah guru pendidikan agama Islam di SDN 3 Budi, Kecamatan Batuwarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita akan adakan percakapan praobservasi sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas. Sekaligus saya akan melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukan supervisi kelas adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Hari ini kita akan melakukan percakapan observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Mohon izin ya Pak, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang Bapak ingin capai? Oke, terima kasih Pak Widi. Berdasarkan pembelajaran atau tujuan yang saya tulis, itu tentunya ini temanya adalah Wali Songo. Itu nanti diharapkan yang pertama setelah mempelajari tema atau materi tentang Wali Songo, diharapkan anak itu yang pertama meyakini keberadaan Wali Songo sebagai hamba yang beriman. Yang kedua itu siswa dapat menyebutkan minimal 5 nama Wali Songo. Dan ketiga diharapkan nanti setelah mengikuti pelajaran melalui PowerPoint, melalui tanya jawab, diskusi kelompok, dan demonstrasi, siswa diharapkan mampu menceritakan kisah teladan Wali Songo. Seperti itu Pak. Iya, terima kasih. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau ingin Bapak lakukan? Ada 2 area Pak, yaitu di area pengetahuan dan keterampilan. Itu yang pertama untuk pengetahuan, itu siswa mampu menyebutkan 5 atau lebih seperti nama Wali Songo. Yang kedua adalah untuk keterampilan, itu siswa mampu menceritakan kisah keterampilan Wali Songo setelah melalui pembelajaran yang diikuti. Seperti itu Pak. Ya baik. Nah, saya ingin mendengar nih Pak, bagaimana rencana pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajaran, model pembelajaran ataupun dari metode pembelajaran. Metode yang saya gunakan adalah metode berbasis masalah Pak. Itu nanti akan siswa membentuk sebuah kelompok yang mana masing-masing kelompok nanti akan mendiskusikan tema yang sudah diberikan, dan diantara kelompok-kelompok nanti akan mendemonstrasikan hasil dari apa yang sudah dipelajari dari masing-masing kelompok, masing-masing satu persatu ke depan kelas untuk mendemonstrasikan dan kelompok lain bisa menanggapi. Seperti itu Pak. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya bagaimana dengan
media pembelajaran yang akan Bapak gunakan di dalam kelas nanti? Media yang saya gunakan nanti bisa kita menggunakan laptop, Pak. Jadi kita menggunakan proyektor yang ada dan untuk dapat mendukung pembelajaran anak juga bisa nanti kita tampilkan poster atau foto-foto tokoh atau wali songo itu. Ngoten, Pak. Jadi kita bisa proyektor, bisa video juga bisa, foto-foto atau poster tentang tokoh wali songo. Ngoten. Ya, jadi untuk penampilannya nanti ditampilkan Lewat proyektor. Ya, untuk kemudian kira-kira kapan nih Pak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa dan juga di jam berapa? Misalnya minggu depan, Pak. Jadi hari kebetulan hari jam 1 hari Rabu jam pertama di kelas 4 ya. Itu nanti Bapak bisa bersani saat saya nanti mengajar di kelas 4 seperti itu. Baik, jadi pada hari Selasa nih Pak pada jam 1 ya. Ya. Baik, sampai saya akan datang ke kelas Bapak, saya akan melakukan supervisi kelas. Besok izinkan saya untuk melihat dan juga mencatat hal-hal apa yang terjadi dalam kelas ya Pak. Siap. Selanjutnya setelah melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir ya Pak ya, yaitu percakapan pasca observasi. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Tentunya saya dapat masukan dan pengalaman, Pak. Artinya untuk kesiapan saya untuk mengajar nanti tentunya ada sesuatu yang harus saya persiapkan sebelumnya, sehingga dalam pembelajaran nanti saya dapat mengadakan kegiatan pembelajaran dengan baik dan anak pun menjadi nyaman. Ngoten, Pak. Terima kasih Bapak atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra observasi ini. Sampai jumpa di kegiatan observasi kelas dari Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Sehat ya? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat. Sebelum pelajaran kita mulai, yuk kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau berdoa? Ya, yuk silakan. Berdoa yuk. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan dengan berdoa kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya, semuanya masuk ya? Ada yang tidak masuk? Siapa? Mau kemana? Mudah-mudahan sehat ya. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran biar semangat, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Boleh lagu anak-anak, boleh lagu kebangsaan. Hari ini kalian senang kan? Senang? Oke, kita menyanyi di sini senang, di sana senang. Berdiri ya. Semuanya berdiri sambil berkot. Ya, 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana itu senang. Di sini senang, di sana senang, di mana itu senang.
materi ini pendidikan agama Islam dengan apa judul apa Data? Makna ibadah sholat. Tapi sebelum kita mulai, coba kita ingatkan lagi pelajaran yang kemarin apa? Keutamaan sholat. Keutamaan sholat ada apa? Ada orang yang mengerjakan sholat itu disiapkan surga, ya. Kemudian dihapus dosanya. Dan keutamaan sholat lagi, kalau sholat dikerjakan secara berjamaah akan mendapatkan pahala 27 derajat. Oke, paham ya? Menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran supaya apa? Ketika nanti kita mempelajari makna ibadah sholat, yang pertama terbiasa menjalankan sholat, kemudian bisa menunjukkan apa? Di kehidupan sehari-hari kita bisa mempraktekkan bagaimana makna sholat itu, ya, mendekatkan diri dan sebagainya kepada Allah. Kemudian bisa menunjukkan contoh dalam kehidupan sehari-hari orang yang sholat itu seperti apa, berbudi seperti luhur, terus bisa menghindari perbuatan tercela. Oke ya. Nah, untuk itu anak-anak, nanti kalian akan membentuk kelompok karena ini anaknya 10, nanti 3, 4, ya, 3, 4. Tapi sebelumnya Pak Guru akan tampilkan nanti makna-makna ibadah sholat, ya. Apa saja makna-makna ibadah sholat itu? Coba dibaca bareng-bareng. 1, ayo baca. Terus 2, 3, 4. Dan 5, menjauhkan diri dari perbuatan tercela. Nah, sekarang Pak Guru akan menampilkan gambar-gambar. Nanti kamu didiskusikan ketika di kelompoknya masing-masing. Coba sekarang diperhatikan. Coba gambarnya diperhatikan. Ada gambar apa itu? Nah, seperti yang sudah dikirim Pak Guru ke kalian, seperti di bukunya dibuka. Nah, gambarnya diperhatikan, gambarnya kemudian didiskusikan nanti. Menjadikan tubuh lebih sehat. Nah, ada lagi. Bentuk iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bisa menghindari apa? Nah, tidak boleh meminta orang tua, tidak boleh menyiksa hewan, tidak boleh mencontek. Nah, itu hukum ya. Jadi sekarang kalian berkelompok, ya. Kemudian buka berdiskusi. Yang kesini, yang 3 kesini. Nah, kursinya di bawah sini. Kamu ke sini. Nah, berempat sini. Ya, berempat. Ya. Halaman berapa kemarin? 20 Kemudian disediakan, kamu bisa diskusi apa yang isinya. Halaman 29. Nah, sekarang anak-anak, setelah kalian berdiskusi, ya, coba nanti masing-masing kelompok, ya, masing-masing kelompok akan berpresentasi. Ya, silakan masing-masing kelompok yang dipercaya untuk presentasi siapa? Kelompok 1 dulu, siapa yang presentasi? Siapa? Oke, dia maju di depan. Hasil
bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Coba ada yang ditanyakan, dicobain. Yang dari kampus itu, yang ayah apa? Oh, iman itu bagaimana? Oke, dari Ananda Irfan, iman ya, iman adalah meyakini adanya siapa? Allah. Karena kita beriman, maka kita menjalankan sholat. Paham kan? Oke, ada lagi siapa di rumah sini ada tanya? Oke, yo, maju. Kira-kira kita mencontek boleh tidak? Tidak. Boleh tidak? Tidak, karena mencontek merupakan perbuatan tercela. Oke, paham ya betul ya? Coba kita simpulkan bersama-sama. Nah, hasil kesimpulan dari yang kita pelajari tadi di antaranya apa? Apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Di antara berbanyak sholat, zikir dan bersyukur nikmat Allah dan mengatakan kemana? Yang kedua apa? Menenangkan hati dan pikiran. Yang kedua, membuat tubuh lebih sehat. Yang keempat, bentuk iman dan kepada. Yang kelima, menghindari perbuatan tercela di antaranya. Paham ya anak ya? Nah, saya demikian pelajaran pada hari ini dan kita lanjutkan besok. Nah, tapi kita akan evaluasi. Nanti anak-anak akan mengerjakan tugas dari materi yang sudah kita pelajari ya. Nanti dikerjakan kemudian dikumpulkan. Oke. Tulis nama dan kelas nomor. Nah, pakai presisi saja. Sudah ya. Sekarang kumpulkan ke kita tarik lagi ya. Kita kumpulkan ke apa? Atau di pekerjaannya ya. Kita kumpulkan ya. Kita kumpulkan lagi pekerjaan kalian ya. Kita kumpulkan nanti akan kita nilai. Ya, akan kita nilai. Nah, kita kumpulkan untuk pelajaran hari ini kita selesai. Tolong besok lagi kedisiplinan dijaga, ya, masuk tepat waktu di rumah belajar. Kemudian kalau ada tugas dikerjakan. Dan yang paling penting harus tetap menjaga sholat, menghindari perbuatan kita yang tercela. Tidak boleh mencuri, tidak boleh membentak orang tua. Paham ya anak-anak? Paham. Untuk itu agar apa? Hari ini anak-anak senang tidak belajar di Pak Guru. Senang ya? Sudah kita pahami ya? Oke, mari pelajaran pada hari ini agar diberkahi Allah, agar mendapat ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti setelah ini sudah dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Ahmad hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Bapak sendiri sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya hari ini untuk semuanya? Sehat semua nggih? Alhamdulillah. Sehat. Senang bisa bertemu kembali dalam percakapan pasca observasi di Pak I. Di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait dengan jalannya proses
observasi kelas yang sudah Bapak lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana nih Pak perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Ya ada sedikit ketegangan Pak karena memang masih awal, tapi alhamdulillah semuanya dapat kita lalui dengan baik dan berjalan dengan lancar. Alhamdulillah Pak sudah berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali Bapak area pengembangan apa yang Bapak lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas? Oke. Tentunya kalau tahapan itu saya sesuaikan dengan penyusunan rencana pembelajaran Pak. Saya sesuaikan dengan membuat perangkat pembelajaran. Tentunya. Yang kedua untuk area pengembangan seperti yang saya sampaikan di awal, yaitu area pengetahuan, yaitu anak mampu menyebutkan minimal 5 nama tokoh Walisono. Yang kedua untuk area keterampilan, setelah mempelajari mengikuti pembelajaran melalui diskusi kelompok, melalui PowerPoint dan sebagainya, mampu menceritakan kisah keteladanan Walisono seperti itu. Jadi area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan ya Pak. Iya. Nah, menurut Bapak sejauh mana pengembangan yang Bapak sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum? Secara umum menurut saya sudah baik Pak, sudah berjalan dengan baik, namun ya ada sedikit kekurangan lah karena memang faktor siswanya yang mempunyai karakter yang berbeda. Jadi sudah dilakukan dengan baik dan sudah berjalan dengan lancar ya Pak ya. Tapi masih ada kekurangan, gitu menurut Bapak gitu. Iya. Menurut Bapak apa nih pada kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Bapak hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di kelas? Terutama ketika diadakan diskusi kelompok Pak. Jadi karena memang karakter anak yang berbeda ya, artinya ada tingkat kemauan atau hobi mereka yang berbeda-beda, sehingga ketika ada diskusi kelompok itu masih ada anak yang sering mainan sendiri, kemudian hanya mengandalkan teman lain, sehingga yang fokus ya fokus, yang ada yang anak yang tidak fokus karena merasa saya satu kelompok, sehingga ketika ada teman kelompok lain mengerjakan saya sudah termasuk di dalamnya, seperti itu Pak. Iya. Menurut Bapak mengapa hal itu bisa terjadi Pak? Kenapa mereka kurang aktif dan tidak mau ikut terlibat dalam diskusi misalnya? Ya itu tadi, karena kemauan mereka ternyata sebetulnya itu lain, artinya berbeda. Ada yang bisa kelompok, ada makanya karena kemauan mereka yang berbeda-beda, karakter mereka yang berbeda, sehingga ya resiko bagi seorang guru itu ketika menghadapi siswa atau peserta didik yang seperti itu. Baik, jadi itu adalah rencana kedepannya nih Pak. Ya pada saat nanti proses pembelajaran ke depan, Bapak nanti akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka. Ya, yang seperti ini Pak. Jadi yang ke depan akan saya observasi terkait anak, ya, itu akan saya sesuaikan dengan tingkat kemauan mereka seperti apa, kemudian kita sesuaikan dengan karakter, oke, dan kita sesuaikan dengan gaya belajar mereka seperti apa, dan mereka aktif dalam mungkin kedepannya bisa menggunakan gaya belajar masing-masing, ada yang menggunakan gaya belajar visual, ya. menggunakan gaya belajar auditori, dan juga menggunakan gaya belajar kinestetik. Jadi Pak, mudah-mudahan apa yang nanti Bapak rencanakan ke depan dapat terrealisasi dan memberikan proses-proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibanding dengan yang hari ini ya Pak.
Saya tunggu nanti cerita-cerita Bapak apakah bisa direalisasikan atau tidak. Kira-kira nih Pak, kapan Pak Bapak akan melakukan perubahan dengan rencana yang akan nantinya Bapak sampaikan tadi? Yang jelas tetap akan saya adakan perubahan Pak, namun mengenai waktu kapan itu kami belum bisa atur. Tentunya kami akan masih mempersiapkan segala sesuatunya agar nanti pembelajaran bisa lebih baik, lebih efisien dibanding yang sudah saya lakukan. Oh, gitu. Ya, mungkin nanti di semester 2 ya Pak yang Insya Allah. baru Bapak, karena hari minggu ini kan sudah minggu-minggu terakhir. Nanti di awal semester 2 nih Pak, terima kasih banyak atas jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan ini bisa cepatnya direalisasikan. Amin amin. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari kegiatan percakapan praobservasi, observasi kelas, dan juga pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ahmad Yulianto, Sama-sama. dan saya akhiri